Halo, selamat sore. Bersama Rain dari startupbusiness.com lagi di sini. Dan sore ini kita ngobrol dengan Brian dari Shoop, sebuah mobile app yang membantu seller untuk berjualan di internet. Nah, sore ini Brian akan presentasi tentang Shoop, dan ini adalah presentasinya yang dibawa oleh Brian untuk mendapatkan investasi dari Ideabox, ya. Oke, silakan Brian. Oke, jadi apa cerita tentang Shoop ya? Jadi meet Ayu ya. Ayu ini adalah tipikal first jobber lah. Jadi orang-orang yang baru berangkat kerja, dia itu young moms gitulah. Jadi urban dan always connected. Ayu ini pakai handphonenya sering banget, dan Ayu ini nggak mau berpisah dengan handphonenya dia. Mendingan dompet lah ketinggalan daripada handphone ketinggalan. Ayu pakai handphonenya buat main sosial media di Instagram, di Twitter. Dia juga pakai buat ambil foto-foto waktu hangout atau waktu making travel memories kan. Nah, Ayu ini yang penting juga pakai handphonenya ternyata untuk shopping dan deal hunting. Nah, ternyata Ayu ini nggak sendirian. Jadi dari Mastercard, 55% transaksi yang sudah terjadi di Indonesia itu dilakukan lewat mobile, kan? Nah, yang sisi kanan ini 84% transaksi itu orang itu pingin belanja lewat mobile. Ini Southeast Asia, ini Indonesia. Ini yang orang pingin belanja, ini yang sudah terjadi. Jadi Indonesia love shopping using mobile. Banyak orang kayak Ayu. Nah, masalahnya marketplace atau tempat jualan di Indonesia sekarang ini nggak satupun yang fokus ke mobile dan sosial. Makanya itu orang-orang, seller dan buyer biasanya lurking di sini nih. Jadi lewat BBM Group, lewat Twitter, lewat Instagram, lewat Facebook kan gitu kan. Nah, setelah kita mengadakan research, ya survei singkat gitu kan, jadi 65% ternyata user itu memang follow seller secara aktif. Biasanya cewek nih. Cewek ini seneng kalau temennya jualan atau di tag orang jualan, terus dia follow sellernya. Dia biasanya alasannya karena biasanya produknya bagus-bagus, buat komparasi harga, atau karena sellernya adalah teman, atau karena direferensiin oleh teman. Yang berarti ada loyalitas gitu ya? Ya, benar. Oke. Gitu. Jadi ini yang terjadi. Nah, makanya kita bikin Shoop. Shoop adalah mobile marketplace yang memberikan pengalaman yang belanja yang personalized, browsing dan shopping yang benar-benar personalized langsung dari smartphone. Cara kerjanya gini, Shoop itu akan ambil scraping produk-produk dari e-commerce di Indonesia, ambil semuanya, kemudian user juga bisa upload jualan produknya langsung di sini. Dia akan di-run di Serendipity engine kita. Engine kita ini dia akan kerjanya ada dua. Satu, nge-ranking produk kayak Google ranking gitulah. Kemudian yang kedua adalah filtering produk. Terus juga ada manual curation yang oleh human langsung. End resultnya adalah personalized feed. Jadi setiap orang akan dapat feed produk yang berbeda-beda berdasarkan personalisasinya dia gitu. Nah, jadi Ayu ini sample case-nya adalah bukan seperti toko online lainnya atau marketplace lainnya yang dimana lo butuh produk terus lo belanja. Kalau di sini enggak, lebih ke arah lifestyle. Lo nungguin orang di jalan macet, atau baru pulang tiduran di rumah sambil browsing item, nge-like item. Dan in the end kalau lo like item, follow seller, nanti kalau seller ada promo, ada diskon item yang related, kamu akan dikasih tahu gitu. Jadi lebih ke arah sana. Aplikasinya kayak gini sih. Jadi ada di mobile dan ada versi webnya juga. Bisnis modelnya sih dari lead traffic generation. Bisnis modelnya dari lead dan traffic generation, kemudian dari product promotion dan escrow. Kalau kita lihat situs marketplace lain itu kan seolah-olah dia memisahkan antara seller dengan buyer. Bahkan kalau bisa buyer tidak bisa menghubungi seller secara langsung karena kan bisa dilewatin. Sedangkan bisnis model situsi kebanyakan kan akan men-charge percentage dari sales gitu ya. Nah, kalau Shoop berarti bisnis modelnya tidak men-charge percentage dari sales ya? In the end mungkin nanti jadi gini. Jadi payment percentage of payment transaction commission ini kan adalah nge-charge dari sales kan. Tapi itu sebenarnya opsional. Jadi seller atau buyer yang mau pakai escrow dari kami dan belinya itu lebih terlindungi bisa pakai jasa. For start kita jelas gak akan charge gitu kan, sampai nanti entah berapa tahun ke depan. Tapi buat yang enggak, mau chat langsung, mau beli itu ya terserah gitu. Karena sebenarnya activity di Shoop ini yang utama adalah sosialnya, di mana orang bisa gather fansnya dia, loyal brand usernya dia untuk tahu update produknya dia. Gitu. Jadi lebih ke sosialnya instead of commerce-nya, tapi commerce-nya tetap bisa jalan. Gitu.
Kalau di US atau Jepang yang mirip-mirip seperti ini yang jadi benchmark apa? Wanelo, pernah tahu Wanelo? Y Combinator bukan? Aku nggak ngerti dia lulusan dari mana. Ya, kelihatannya ya agak lupa juga. Jadi saya. gini, Wanelo itu adalah Pinterest for e-commerce. Oke. Tapi itu kita twist. Jadi kalau Wanelo itu tetap orang pakai browser, dia akan kalau ada item bagus gitu diambil gambarnya dimasukin ke Wanelo gitu kan. Kalau Shoop enggak, Shoop yang do it for user. Jadi Shoop yang scrap. Jadi user tinggal pakai aplikasinya, produk yang bagus tinggal di like aja. Wanelo sendiri kan belum lama ya kelihatannya. Nggak ada biasanya kita kalau nge-benchmark itu kan yang udah IPO nih di luar nih. Kalau di sini belum ada yang nggak ada, IPO sama ya. sekali nggak ada. Karena industri mobil baru banget kan. Iya. Gitu. Iya. Shoop sendiri kan start dari mobile. Sedangkan yang kita tahu sekarang traffic itu banyak di website, apalagi keyword-keyword kalau mobile nggak bisa ke indeks Google kan. Betul. Nah, kenapa pertanyaannya? Gini, karena user behavior-nya beda. Jadi orang-orang yang pakai mobile ini, app terutama, itu biasanya app-nya loginnya disimpan. Jadi begitu dia buka aplikasi, itu udah otomatis login kan. Jadi dari situ kita bisa personalize. Kita tahu seleranya si A itu dia sukanya lihat-lihat mainan, toys gitu kan, price range 200-300 ribu misalnya. Itu yang akan kita rekomend. Kalau di web, itu nggak akan ketahuan kan. User lihat websitenya belum login, nggak tahu nih siapa kan modelnya seperti itu. Itu dia kenapa pakai mobile. Besides, kita juga punya versi webnya yang tetap kita optimize SEO-nya, tapi kita mainly jadikan itu sebagai gateway dia untuk masuk dan install aplikasinya. Seperti itu. Karena mungkin kalau di mobile app itu ada apa ya? Orang loginnya itu sering gitu ya kelihatan. Kalau di mobile app gini, sekali login disimpan terus. Gitu. Jadi dia udah login sekali nggak berasa login lagi kan gitu. Kalau web kan kunjungi ya, kalau nggak login nggak ketahuan itu siapa. Shoop ini kan barusan ini di invest oleh Ideabox yang merupakan bagian dari Indosat ya. Gimana rasanya menjadi portofolio dari Ideabox? Pertama, Ideabox ini keren banget. Sebenarnya sih karena Pak Andi-nya ya, Pak Andi authority kan di mobile. Pak Andi Zain. Dia authority di mobile, jadi helps a lot. Networknya juga banyak. Kedua, Indosat ini posisinya challenger gitu karena produk Shoop ini segmentasinya persis sama dengan segmentasinya Mentari, dan Mentari adalah produk challenger, dan campaign dan kolaborasi yang bisa dilakukan bareng itu menarik nanti akhirnya. Selain itu kalau di Ideabox sendiri seru sih ya, ketemu banyak teman di sini. Terus apa ya, dibandingin inkubator lain di Indonesia kayaknya Ideabox the best sih for now ya. For now. Jadi happy banget bisa masuk dan menantikan banget untuk marketing supportnya Indosat di sini. Oke, thank you Brian atas waktunya. Ya, sama-sama. Ya, sampai jumpa lagi bersama saya Rain dari startupbusiness.com di sini.